Hi, good morning students. How are you today? I hope you stay healthy and safe at home. Now let me introduce myself first. My name is Tutpin Edlianggraini and I am an English teacher of SMP Negeri 7 Manado. Today, we are going to learn about a procedural text. Atau hari ini kita akan belajar tentang procedural text. Now students, we are going to learn about a procedural text. What is a procedural text? Atau apa yang dimaksud dengan text procedure? Procedural text is a text that give us an explanation how to do or how to make something, atau bagaimana cara kita membuat sesuatu. It often includes step by steps. Step by steps atau dia terdiri atas tahap demi tahap. It often gives sequence instructions atau memberikan petunjuk secara bertahap. For example, contohnya, how to make rice, bagaimana kita membuat nasi. How to make a burger, bagaimana cara kita membuat burger. Writing instructions for a game, kita membuat petunjuk tentang cara memainkan sebuah game. Or giving a set of directions, atau kita memberikan petunjuk secara bertahap. For a specific explanation, you may pay attention to this chart, atau Anda bisa perhatikan tabel berikut ini tentang procedural text. Now students, how? Do you understand? Bisa dipahami kira-kira penjelasannya? Now, sekarang ini Mem akan menjelaskan tentang parts of a procedural text. Parts atau bagian dari procedural text itu sendiri. So we have three parts. Kita punya 3 parts atau bagian: title, materials, and conclusion. Kita punya tema atau apa yang akan kita sampaikan, kemudian materials atau bahan yang kita gunakan, dan yang terakhir conclusion. Ya, title, what is the goal or outcome of the activity? Jadi apa tujuan dari kita membuat text procedural tersebut? For example, how to make a burger. Jadi itu title-nya, bagaimana cara kita membuat burger. Yang kedua, materials or ingredients. Jadi dalam text procedure kita harus memaparkan materials and ingredients. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan di dalam cara kita membuat sesuatu. What will we need to complete this activity? Apa yang bahan kita butuhkan untuk menyelesaikan project kita. Oke? Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Conclusion atau kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan. Conclusion is a short statement that offer specific tips or advice. Jadi dalam conclusion Anda juga bisa menambahkan kesimpulan dan tips-tips atau advice yang ini Anda sampaikan kepada pembaca. Now students, do you understand the parts of the procedural text? Sudah bisa dimengerti? Kalau masih kurang jelas, Mem akan berikan contoh-contoh parts of a procedural text. Jadi memberikan contoh tabel-tabel tentang procedural text beserta dengan example atau contoh dari teks itu sendiri. Here is some examples. Now students, what do you think about the procedural text? Bagaimana penjelasan singkat hari ini tentang procedural text? Okay, do you understand? Nah, Mem harap kalian tetap stay safe di rumah, stay healthy, jaga kesehatan, jaga kebersihan, and don't forget, on the next video, we are going to meet again. Kita jumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan.